kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita sebagai seorang muslim. Kemudian salawat dan salam juga semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, tauladan untuk kita di dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Nah, rekan-rekan peserta bedah buku juga pemirsa yang menyaksikan di fanpage LDK BKLDM Universitas Al-Oleo. Pada kesempatan ini, pada malam hari ini, LDK BKLDM Universitas Al-Oleo spesial menghadirkan sebuah event untuk kita saksikan bersama, menimba ilmu di dalamnya, yakni sebuah event bedah buku bersama dengan penulisnya. Jadi bedah bukunya adalah buku Jahiliyah Menyikapi Musibah seperti yang kami sebutkan sebelumnya, yang ditulis oleh Al-Ustadz Ustadz Irfan Abu Nafid MPD. Jadi ke depan kita akan berbicara terkait dengan tema kita, yakni Jahiliyah Menyikapi Musibah ini. Di dalamnya juga banyak tulisan-tulisan atau gagasan-gagasan dari penulis, dari Ustadz Irfan Abu Nafid, berkaitan dengan keadaan atau fakta-fakta sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, berkaitan dengan sikap atau aktivitas-aktivitas di dalam menyikapi atau menghadapi musibah. Nah, di sini dalam buku yang ditulis oleh Ustadz Irfan Abu Nafid banyak disampaikan bagaimana mestinya seorang muslim itu atau kita ini menyikapi musibah atau bersikap terhadap musibah ataupun bencana. Rekan-rekan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai pengantar mungkin kalau kita berbicara berkaitan dengan musibah ini ataupun bencana, maka kita melihat ya sudah menyaksikan begitu banyak musibah ataupun bencana yang ada di tengah-tengah kita, baik itu di lingkungan sekitar maupun di daerah-daerah lain yang kita saksikan, yang kita dapatkan informasinya melalui media sosial, melalui media elektronik, atau dari sumber-sumber yang lain. Bersamaan dengan kejadian-kejadian atau musibah-musibah yang ada, nah banyak juga kita saksikan aktivitas-aktivitas kaum muslimin, aktivitas-aktivitas masyarakat kita itu, bagaimana sikap-sikap yang semestinya tidak dilakukan, namun itu kemudian terjadi ketika berada di tengah-tengah musibah atau ketika menimpa musibah pada kaum muslimin atau pada masyarakat-masyarakat kita tersebut. Nah, insya Allah ke depan ini akan dijelaskan secara rinci oleh pemateri kita, pada Al-Mukarram Al-Ustadz Irfan Abu Nafid. Saya kira mungkin seperti itu pengantar dari saya, Ustadz, sebagai host pada malam hari ini. Untuk lebih lanjut, kami mempersilahkan kepada Ustadz Irfan Abu Nafid untuk menyampaikan paparannya berkaitan dengan tema buku yang telah ditulis oleh Ustadz. Namun sebelum Ustadz mengambil alih ya, sebelum Ustadz menyampaikan materi, kami ingin menyampaikan kepada peserta, kepada rekan-rekan yang telah bergabung, ya, sebentar ke depan insya Allah setelah materi, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ataupun rekan-rekan yang menyaksikan melalui fanpage LDK BKLDM, bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Jika melalui Zoom bisa disampaikan di kolom chatting. Saya kira seperti itu mungkin pengantar dari kami kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Irfan Abu Nafid, kami persilahkan dengan hormat. Tafadhal Ustadz.
Jazakumullah khairan katsiran. Ini suara normal ya? Ya, Ustaz. Normal, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Wa ba'du uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatil kiram, a'azallahu wa iyyakum bi fadlillahi taala. Al-fakir, kita semua haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan malam kali ini kita bisa mengkaji di antara kajian-kajian penting berkaitan dengan akidah Islam itu sendiri. Al-Fakir pernah diundang ke Kendari. Ini waktu itu kali pertama kajian langsung offline. Nah, sekarang kita berjumpa lewat online. Jadi bifadlillahi taala kita bisa berjumpa, meneruskan kembali Kalaulah di Kendari sebelumnya kita mengkaji tentang buku Menyingkap Jin dan Dukun Hitam Putih Indonesia, terbit buku Jahil Menyikapi Musibah, ternyata kita dipertemukan dalam kajian online ini. Nah, buku ini ikhwatil kiram menjadi kian relevan. Kenapa? Karena di negeri Jamrut Khatulistiwa Indonesia ini jelas yang namanya musibah itu datang bertubi-tubi. Kita menghadapi berbagai macam musibah, termasuk musibah dalam bentuk sebaran penyakit pandemi yang namanya COVID-19. Itu kan sebetulnya termasuk ke dalam musibah itu sendiri. Itu termasuk ke dalam musibah itu sendiri. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, di dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum. Ini tolong di-mute dulu ya. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram yang namanya musibah itu secara bahasa dia kan kullu ma sa'akum fahuwa musibatun. Segala hal yang katakanlah menimbulkan dampak buruk bagi kalian, maka itu dinamakan secara bahasa dinamakan dengan istilah musibah. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala pun juga digambarkan sesuatu yang buruk menimpa manusia, maka ini merupakan musibah itu sendiri. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, buku yang sebetulnya berkaitan dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini di samping buku Jahiliyah Menyikapi Musibah, ini fotonya ada di sana ya. Nah, sebetulnya ada buku lain juga yang terkait yang sudah saya tulis sebelumnya, ini buku Innallaha Ma'ana. Jadi buku Jahiliyah Menyikapi Musibah ini sebetulnya pasangan dengan buku Innallaha Ma'ana yang diterbitkan oleh penerbit Bogor Al-Azhar Press. Ini berkaitan dengan bagaimana penyikapan akidah dan syariat Islam, tuntunan agung Islam menyikapi musibah itu sendiri. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum ada beberapa pembahasan penting berkaitan dengan materi ini. Yang saya soroti berkaitan dengan jahiliyah menyikapi musibah itu berkaitan dengan berbagai macam fenomena. Ini sifatnya real, bukan hanya dakwaan semata, tapi realitanya itu jelas kita temukan di tengah-tengah umat manusia. Maka kalaulah orang Arab mengatakan lisanul hali afsah min lisanil maqali. Yang namanya bahasa keadaan itu lebih fasih menunjukkan kepada realita daripada bahasa klaim semata. Nah, ketika kita berbicara tentang jahiliyah menyikapi musibah, dari mulai fenomena orang menyepelekan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, itu malah kadang dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Menjadikan peredaran bintang, nujum sebagai petunjuk ramalan goib, zodiak misalnya. Ada pula upaya menyikapi musibah malah mendatangi kihana, para dukun, para normal, meramal nasib, menolak musibah. Ada sesaji dan sebagainya, ada jimat-jimat syirik dan sebagainya. Nah, diikuti dengan apa? Adanya ritual sesaji, penolak bala, itu kan diantara amalan, keyakinan dan amalan jahiliyah. Bagaimana misalnya sebagian orang malah melakoni ritual-ritual ala kaum musyrikin, baik ritual yoga
atau meditasi kungkung berendam di dalam air misalnya, termasuk juga mengaitkan kesialan dengan fenomena alam. Di samping kita mendapati fenomena ada orang yang mencela musibah dan banyak berkeluh kesah. Hingga sampai pada batas orang mengatakan yang namanya sabar itu ada batasnya. Jadi lafal al-jahiliyah itu berkonotasi dua. Yang pertama adalah i'tiqadu syai' bi khilafi ma huwa alaihi. Yang kedua fi'lu syai' bi khilafi ma haqquhu an yuf'ala. Jadi meyakini sesuatu itu bertentangan dengan akidah Islam. Yang kedua mengamalkan sesuatu bertentangan dengan apa yang susah diamalkan, artinya bertentangan dengan syariat Islam. Tatkala Allah menggambarkan wa dhannuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, dan orang-orang kafir itu mereka berprasangka tentang Allah itu dengan prasangka jahiliyah. Artinya apa? Keyakinan jahiliyah. Tatkala Allah menggambarkan apa hukmal jahiliyati yabghuna, nah, itu berkaitan dengan amalan manusia menjadikan hukum jahiliyah itu sebagai pedoman dalam beramal. Itu termasuk apa? Hukum jahiliyah. Maka dalam hal ini ikhwatil kiram, jelas yang namanya al-jahiliyah itu mencakup keyakinan dan perbuatan yang menyalahi akidah dan syariat Islam itu. Ya. Nah, itu jelas, itu min sifatil jahiliyah. Nah, dalam hal ini berbagai macam keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam ini sebetulnya termasuk ke dalam min babil khurafat, berita bohong, keyakinan yang salah. Digambarkan kalau kita kena musibah datangnya kepada kihana perdukunan, yang ada dapat musibah double. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ketika orang datang ke dukun sudah rugi secara material, juga rugi akhirat. Bahkan digambarkan oleh baginda Allah SAW itu, man ata kahinan fasadaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mendatangi dukun, membenarkan apa yang disampaikannya dalam kurung berkenaan dengan perkara gaib, membenarkan apa yang disampaikannya, misal tentang kesialan, tentang musibah, tentang jodoh, tentang keberuntungan, itu kan minal mughayabat, perkara-perkara gaib. Datang kepada mereka membenarkan berita khurafat mereka, faqad kafara, maka sungguh ia telah mengkufuri, menyalahi, dia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan jelas termasuk kemungkaran. Nah, kira-kira kalau kita petakan, ada kalanya orang itu mereka menyepelekan tanda-tanda kekuasaan di alam semesta. Adanya musibah malah dijadikan sebagai apa? Malah dijadikan sebagai bahan candaan, guyonan, permainan belaka. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan penciptaan bumi dan pergantian malam dan siang, sungguh-sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal pikiran. Ini sebagian orang malah menjadikan kata-kata gerhana, menjadikan waktu malam. Ini sebagai sesuatu yang ditakuti, dikaitkan dengan berbagai macam khurafat, dikaitkan dengan kesialan. Di bulan Safar itu waktu sial. Nah, maka orang menjauhi ini itu dan sebagainya. Padahal tanpa dalil, tanpa dalil naqli. Nah, padahal ketika berbicara tentang kesialan, mengaitkan ini dengan itu dan sebagainya, itu kan membutuhkan dalil naqli, karena itu termasuk perkara gaib. Kaidahnya di dalam akidah Islamnya jelas. Di dalam akidah Islam ditetapkan, mala yudrikuhul hissu la yudrikul aqlu. Apa-apa yang tak terjangkau penginderaan kita, maka tak terjangkau oleh akal pikiran kita. Artinya perkara gaib minal mughayabat, dalilnya dalil naql, nukilan dari Quran dan Sunnah, bukan dari dalil akal-akalan. Tidak bisa ngarang. Wa indahu mafatihul ghaib. Nah, itu jelas Allah yang memiliki kunci-kunci kegaiban itu sendiri. Tentang kesialan dan sebagainya. Dikaitkan dengan fenomena alam, ini jelas salah kaprah.
seharusnya yang namanya fenomena alam itu harus semakin menguatkan keimanan. Karena dalam ayat ini Allah sudah memberikan kuncinya. La ayat, sesungguhnya, sungguh ya, itu semua menjadi ayat tanda-tanda liulil albab bagi orang-orang yang berakal pikiran itu sendiri. Ya. Nah, ini kan jelas. Nah, anehnya sebagian orang ini malah mengandalkan ramalan zodiak. Dan di dalam buku ini, ikhwatil kiram, di dalam buku Jahiliyah Menyikapi Musibah, ini kan jelas. Yang namanya zodiak itu dia termasuk ke dalam astrologi. Gitu ya. Beda antara astronomi dengan astrologi. Kalau astronomi itu ilmu ilmu ya, yang berkaitan dengan peredaran bintang-bintang sifatnya ilmiah, bukan peramalan. Nah, sedangkan yang namanya an-nujum, astrologi itu sendiri, ini kan pelakunya disebut sebagai al-munajjim. Itu bagian dari apa? Al-kihanah, dukun. Ketika orang mendapatkan musibah lalu dia datang kepada katakanlah peramal dengan bintang-bintang, kadang ada modelnya peramal dengan kartu tarot dan sebagainya. Nah, ini kan para penyebar kedustaan. Mereka ini para pendusta. Al-Munajjimu di dalam kitabnya Muhammad Rawasqul Ahji, man yanzuru fin nujumi wa yuraqibu harokatiha. Siapa saja yang menyaksikan bintang-bintang dan mengawasi pergerakan. Man yanzuru fin nujumi wa yahsabu mawaqitaha wa siraha wa yastatalli'u min dzalika ahwalal kauni. Jadi siapa saja orang yang memperhatikan bintang-bintang, memperhatikan waktu-waktu posisinya, peredarannya. Dari sini lantas ditelusuri itu ya, katakanlah oleh para dukun tersebut, berbagai keadaan alam semesta dikaitkan dengan keberuntungan, kesialan, ya, peruntungan, peramalan dan lain sebagainya dari perkara-perkara goib. Nah, yang model begini ini termasuk ke dalam bentuk al-kihana perdukunan. Maka di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, kitabnya di sini ada, ya. Ini di dalam kitab ini Mu'jam Lughatil Fuqaha itu digambarkan kullu man yadda'i ma'rifatal ghaibi min mustaqbalin wa ba'idin wa maknunati sudur ya. Jadi munajim itu adalah orang yang mengaku mengetahui perkara gaib di masa mendatang, hal-hal yang tersembunyi di dalam benak itu sendiri. Dikaitkan dengan kesialan dan sebagainya dari informasi peredaran bintang-bintang. Model begitu ini jelas mungkar. Makanya yang namanya zodiak di dalam majalah remaja itu pada kita temukan karena memang sempat beken di era-era generasi sebelum era milenial itu. Zodiak itu dalam majalah remaja kan banyak. Di sana digambarkan yang namanya profesi katakanlah Sagittarius, jodohnya dengan apa, cocoknya tuh ya, bukan dengan Taurus ya. Ternyata setelah dicek ternyata katakanlah pasangannya Taurus, besok-besoknya cerai ya kan, model begitu yang termasuk ke dalam khurafat. Nah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maniktabasa ilman minan nujumi, iktabasa syu'batan minas sihri, zada mazada." Siapa saja yang mencari-cari pengetahuan dari bintang-bintang, itu dalam arti astrologi, ya, peramalan dan sebagainya. Maka pada prinsipnya iktabasa syu'batan minas sihri, maka sesungguhnya ia telah mencari bagian dari ilmu sihir. Ilmu sihir ini kalau kita lihat sanadnya jelas disebarkan oleh syaitan golongan jin. Diisyaratkan di dalam Al-Baqarah ayat 102, itu dicela, ya. Bahkan digambarkan yang namanya ilmu sihir itu merupakan fitnatan. Di dalam Al-Baqarah 102 digambarkan dia merupakan ujian berat bagi manusia, bisa membinasakan, ya wal'iyadzubillah. Nah, termasuk juga dalam hal ini kadang juga tidak sedikit orang itu mereka kembali kepada praktik perdukunan, bukan hanya peramalan dari keyakinan khurafat, maka muncullah amalan-amalan khurafat. Mereka katakanlah melarung sesaji, memberikan sayuran, buah-buahan, sebagainya disesajikan. Itu dikatakanlah ada ritual dahulu sebelumnya oleh dukunnya, lalu dilarungkan dengan keyakinan bahwa yang namanya larung tadi ini bisa menolak bala.
Yang ada amalan semacam ini ikhwatil kiram termasuk amalan minat tabdziri. Karena yang namanya at-tabdziru di dalam bahasa syariat maknanya adalah infaqul mali fi ghairi haqqihi, mengeluarkan harta di jalan yang batil. Meskipun hanya 100 perak, 100 rupiah misalnya untuk dunia perdukunan, maka itu termasuk ke dalam kebatilan itu sendiri. Ketika diberikan uang itu kepada dukun, nah ini masuk di dalam larangan dalam hadis SAW, ya. Nah, Nabi SAW an thamanil kalbi wa mahdil bagi wa hulwanil kahini. Nabi SAW melarang diantaranya hulwanil kahin, manisan bagi dukun. Ini bahasa kiasan sebetulnya hulwanil kahin, ini bahasa majas kiasan dari apa? Dari upah yang diberikan oleh manusia kepada dukun dengan perdukunannya itu diperoleh oleh dukun tanpa kerja keras. Hanya bicara membual, ya, omong kosong, meyakinkan orang dengan sulap-sulap. Kadang mereka menggunakan alat-alat teknologi itu ya karena memang ada pasar gelapnya. Saya pernah Nah, dalam hal ini kami pernah mendapati itu ya, ada kesaksian dari mantan pelaku perdukunan. Yang bersangkutan mengakui di negeri ini itu ada yang namanya pasar gelap memperjualbelikan benda-benda perdukunan. Ya. Nah, berbagai macam sesaji, kepala kambing, kepala kerbau diberikan, ditujukan kepada jin-jin supaya jinnya tidak mengganggu, kepada penguasa pantai selatan. Diklaim penguasa pantai selatan adalah Nyi Roro Kidul. Ya. Nanti giliran pantai utara Nyi Roro Wetan, Kalera itu kan khurafat, jelas sekali kebatilannya. Nah, model-model fenomena begitu ikhwatil kiram itu minal kihana. Ketika baginda Rasulullah mengatakan la'anallahu la'nat Allah, menzabaha kepada siapa saja yang menyembelih li ghairillah, menyembelih sembelihan kurban untuk selain Allah, kurban kepada syaitan golongan jin misalnya. Karena takut kepada setan misal dan sebagainya. Nah, maka muncullah di dunia perdukunan itu berbagai macam buku ya, katakanlah ada buku mujarobat lengkap judulnya karangan Al-Ghazali, cuma di sini jelasnya bukan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, melainkan kalau orang Jawa berarti Mas Gojali, kalau orang Sunda berarti Kang Gojali itu ya. Kalau orang Padang mungkin Uda Gojali, saya tidak tahu, ini majhul. Yang jelas isinya batil karena di dalamnya terkandung pelajaran sihir santet. Bagaimana cara menyantet, mohon maaf, kelamin orang. Ini kan jelas kebatilannya. Wal'iyadzubillah. Santet ini kan batil, jelas. Ya. Termasuk buku dialog dengan jin muslim karangan Muhammad Isa Daud. Ini termasuk buku yang mencampurkan antara dalil nakli dengan khurafat. Nah, termasuk penggambaran tuh ya, penggunaan jimat-jimat model begini. Ini jimat apa? Jenglot. Ya. Ada di antara andalan dunia perdukunan berkaitan dengan orang yang salah kaprah menyikapi musibah, ini seringkali saya temukan. Saya pernah diminta meruqyah seorang perempuan yang diklaim terserang sihir santet. Jadi bisa dibayangkan, itu di daerah perkampungan, daerah Bandung, daerah perkampungan. Bahkan sudah masuk ke bukit, ya. Itu di atas ini dataran tinggi, daerah Bandung, Kabupaten Bandung. Ketika itu kami meruqyah ibu tersebut, bereaksi dan sebagainya. Akhirnya kita tanya, yang bersangkutan mengakui, keluarganya mengakui ada asumsi dugaan kuat adanya kiriman santet. Rumahnya di mana? Rumahnya ternyata lumayan agak jauh, tapi dikosongkan selama sebulan. Ketika saya datang siang hari, padahal itu sudah ada jimat-jimat syirkiyah berupa ada sayur, ada bawang, ada cabai, ada cengkeh, itu kayak mau ini nyambal. Nah, ini kan model begitu jelas khurafat, jelas mungkar. Itu jadikan apa? Kata mereka sebagai penolak dari sihir santet setan gulungan jin. Ini apa? Ini jelas. Ini bukti dari jahiliyah menyikapi musibah. Sihir yang terjadi, penyakit yang ada, hakikatnya merupakan musibah. Nah, ketika disikapi dengan cara-cara yang salah kaprah menyalih akidah dan syariat Islamiyah, ini termasuk jahiliyah menyikapi musibah. Jimat-jimat model begini namanya jimat jenglot. Diklaim yang namanya jenglot itu adalah pelaku ilmu sihir hitam menggabungkan 5 jenis ilmu sihir tingkat tinggi, diantaranya kata mereka ilmu rawa lontek. Ya. Maka pelaku sihir model begitu kalau dia mati tubuhnya akan semakin mengecil, tapi katakanlah kukunya tetap tumbuh, rambutnya tetap ada. Saya katakan itu asumtif. Ya. Model begini kan bisa saja dibuat dari apa? Dari bangkai kelelawar.
bangkai kelelawar diambil, sayapnya dipatahkan, disisakan katakanlah jari-jari kukunya, kuku tajam itu. Lalu rambutnya dari mana? Itu kan bisa. Rambutnya tinggal diambil dari boneka Barbie, dipotong, ditempel pakai lem, itu jadi. Namanya apa? Jenglot. Nah, siapa yang tertipu? Orang-orang yang awam tak belajar agama Islam. Mau saja, waliyadzubillah, harganya ini bisa mahal ini. Mungkin lebih mahal daripada laptop yang saya pakai sekarang untuk kajian ini. Waliyadzubillah. Nah, termasuk jimat-jimat model begini. Ini kan termasuk jimat-jimat yang diyakini untuk menolak bala. Tapi kalau yang ini, ikhwatil kiram, termasuk jimat pelet. Ada yang ada foto perempuan, saya samarkan, namanya Ranti, ada bintang, ada simbol bintang pagar, kadang ada nomor angka 1, 2, 3, ini kayak orang minta pulsa. Nah, ini simbol-simbol setannya. Kita tidak perlu model-model begini. Termasuk juga ini, ada namanya Rompiri Jalul Goib. Ini dipublikasikan di mana? Di Facebook. Orang jualan jimat-jimat syirkiah semacam ini, kata Rasulullah SAW, inzi'ha, lepaskan jimat itu, yang ini berupa benda mati. Inzi'ha, kata Rasulullah SAW, lepaskan ia. Fa'innaha, sesungguhnya jimat tersebut la taziduka illa wahna, tidaklah menambah-nambah bagi dirimu illa wahna, illa dha'fan, kecuali melainkan kelemahan, lemah akidah, lemah tawakal. Bukannya bergantung bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, malah bertawakal kepada jimat-jimat yang tidak mati. Ini repot. Nah, dalam hal ini, ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, ini termasuk fenomena yang saya temukan. Ini dari pasien ruqyah saya, yang di atas ini. Sesaji kepala kambing dan darah yang ditanam hingga membusuk. Ini dari pasien ruqyah saya yang diduga kena santet. Ini didapat dari siapa resepnya? Dari dukunnya. Jadi sebelum dia diruqyah, mereka datang ke dukun. Kata dukunnya minta kambing. Kambingnya ditanam. Saya katakan ini perbuatan syirik. Ibarat setan. Tadinya katanya diklaim untuk menolak setan, yang ada ini malah memberikan suguhan kepada setan. Yang namanya setan golongan jin sama seperti setan golongan manusia, punya hawa nafsu. Kalau manusia, katakanlah ketika datang bertamu lalu dijamu dan sebagainya, mereka senang, tidak tentu senang. Begitu pula syaitan golongan jin yang mereka hendak menyesatkan manusia, diberikan sesaji itu malah betah. Jadi pada sisi mana bisa menolak bala, itu dusta. Itu dusta. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Itu termasuk tipu daya syaitan itu sendiri. Praktik penggunaan darah ini ternyata seiring sejalan dengan praktik di dalam film-film vampir Cina. Termasuk juga adanya ruwatan. Kalau versi ruqyah bukan ruwatan. Kalau ruwatan kan jelas versi perdukunan itu sendiri. Padahal yang namanya perdukunan itu, ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, ini kan jelas termasuk istidrajan. Ada orang sakit malah datang ke dukun cilik. Dukun cilik hanya berbekal batu, air comberannya itu kan direbutan. Ini pada kejadian. Ini musibah, sebetulnya musibah akidah. Wal'iyadzubillah. Menunjukkan betapa awamnya sebagian masyarakat di negeri ini, sehingga model pengobatan yang jelas tak terbukti ilmiahnya secara saintis, tidak pula terbukti secara syar'i. Jadi secara syar'i jelas khurafatnya, secara ilmiah pun juga tidak terbukti apa ilmiahnya. Batu cuma dicelup ke dalam air, siapapun bisa ngambil air batu di kali dicelupkan. Bahkan tidak perlu jauh-jauh, di kali kan banyak batu, itu minum saja itu kalau memang terbukti ilmiah menyembuhkan. Secara alaminya memang terbukti punya khasiat. Dalam hal ini Allah kan telah menetapkan qadar. Ada katakanlah tanaman likulidain dawaun. Ada tanaman yang bisa menjadi obat untuk penyakit tertentu. Tapi kan jelas di dalam Islam ketika baginda Rasulullah mengatakan tadawaw, berobatlah kalian. Fa inna likulidain dawaun. Karena sesungguhnya untuk setiap penyakit itu ada obatnya. Artinya hadis ini sebetulnya anjuran dari baginda Rasulullah SAW untuk melakukan penelitian ilmiah mana yang termasuk ke dalam obat untuk suatu penyakit tertentu, mana yang relevan dan mana yang tidak. Ini kan sifatnya ilmiah, jelas harus dikaji, tidak sembarangan. Tatkala kita datang ke dalam dunia perdukunan, ini jelas, hakikatnya merupakan istidrajan. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini termasuk istidrajan, bukan merupakan suatu fenomena yang layak diikuti. Ini kan banyak keyakinan-keyakinan jahiliyah menyikapi musibah,
ketika ditimpa musibah katakanlah kemiskinan malah datang ke tempat pesugihan. Ya. Bahkan di Indonesia pernah ada pesugihan, ini yang menggabungkan antara kemungkaran akidah, kemungkaran perdukunan dengan kemungkaran perzinahan dan sebagainya. Nah, ini diyakini itu ya, model ini hotel di Sukabumi yang memberikan tempat kepada sosok khurafat Nyi Roro Kidul itu. Saya tidak kenal siapa sosoknya, tapi yang jelas kalau diyakini dia sebagai penguasa pantai selatan bisa melakukan ini dan itu, ini jelas termasuk ke dalam khurafat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakil. Dan hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai zat yang maha pemelihara atau pelindung sendiri. Nah, lalu kenapa kita mengatakan tuh ya, ada penguasa pantai selatan, penguasa hutan, penguasa ini itu dikaitkan dengan jin dan sebagainya. Padahal Allah sudah menjadikan manusia inni ja'ilu fil ardi khalifatan. Allah sudah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, pemimpin. Ini malah menghinakan diri sendiri, itu ya, takut kepada syaitan-syaitan golongan jin. Syaitan-syaitan golongan jin diidolakan, dijadikan sebagai sesembahan dan sebagainya. Diberikan tempat dan sebagainya. Saya tanya, Nyi Roro Kidul ini siapa? Itu ya? Manusia, lalu dia katakanlah mati, itu ya, arwahnya gentayangan. Kalau memang arwah gentayangan, tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Dikatakan oleh baginda Rasulullah, la adwa wala tiarota wala gula. Tidak ada yang namanya adwa. Ya. Ini apa keyakinan tentang kesialan. Wala tiarota. Tidak ada pula yang namanya peramalan dengan burung-burung, itu khurafat. Tidak ada pula yang namanya hantu, penasaran, arwah gentayangan. Nah, keyakinan model begitu kan batil. Oke lah, katakanlah sosok ini, penguasa pantai selatan, kata orang-orang yang terpedaya dengan khurafat itu, ini penguasa pantai selatan, katakanlah bangsa jin. Ya. Nah, kalau memang bangsa jin, ya jelas kita menjadi pemimpin. Lantas kenapa kita mau merendahkan di hadapan katakanlah ya, makhluk yang sebetulnya kita pimpin. Dalam hal ini ketika Allah menegaskan walillahi dan hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit-langit dan apa-apa yang ada di muka bumi. Kalimat di sini lillah dulu dikedepankan. Kalimatnya bukan ma fis samawati wa ma fil ardi lillahi, tapi lillah dulu baru ma fis samawati diulang 2 kali wa ma fil ardi. Mafi itu penekanan. Artinya hanya milik Allah lah apa yang ada di langit-langit, bintang, matahari, bulan, peredaran bintang-bintang dan sebagainya, dan apa yang di muka bumi, lautan, daratan, ya. Dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, dikaitkan dengan keyakinan wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai pemelihara, bukan jin ini, bukan jin itu. Ya. Khodam ini, khodam itu repot sekali. Itu hidup kita kalau kita tergantung kepada makhluk. Ya. Padahal Allah sudah menggambarkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minuna, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu hendaknya bertawakal. Wajib hukumnya bagi seorang mukmin menjadikan ketawakalan itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ada kecelakaan musibah dikaitkan dengan tempat angker horo dan sebagainya. Ada kejadian katakanlah di tol Cipularang, ya. Saya tidak tahu di Kendari seperti apa, ya. Tapi di Jawa Barat ini ada, itu namanya tol Cipularang, dikait-kaitkan dengan khurafat. Padahal kalau kita mau berpikir sedikit cerdas, ya, di tol ini kan memang ada model jalan, kontur jalan yang memang tidak kurang ini ya, sudah katakanlah turunan agak menurun dengan kecepatan tinggi dan sebagainya, itu kan bisa saja terjadi kecelakaan. Dikait-kaitkan dengan jin ini, jin itu dan sebagainya, itu repot sendiri. Ya. Akhirnya kita hanya bermain-main dengan asumsi. Giliran katakanlah ya, tatkala ada orang yang meninggal di sana dikait-kaitkan dengan cerita arwah gentayangan. Akhirnya hanya karena mendengar suara batu terlempar dikaitkan dengan genderuwo. Ya. Ada suara tertawa-tawa dikaitkan dengan kuntilanak. Ya. Padahal cuma ditertawakan. Ya. Kalau soal tertawa saya pun juga bisa. Ya. Katakanlah tertawa genderuwo, kita juga bisa. Ya. Atau tertawa cekikikan kita juga bisa. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak ada. Yang ditakutkan adalah karena faktor kebodohan, lemahnya akidat, lemahnya pemahaman. Padahal di dalam Islam yang namanya bangsa jin mereka adalah makhluk yang kita pimpin, bangsa jin mereka adalah makhluk yang berbeda dengan bangsa manusia,
Tapi kaidahnya oleh para ulama, tatkala bangsa jin mereka menyerupai seperti model ini misalnya, ini cuma film bohong. Ya. Nah, itu kan mereka dalam kondisi yang lemah sebetulnya. Bangsa jin itu ketika mereka menyerupai perempuan, di dalam kaidahnya para ulama berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW itu mereka dalam kondisi lemah. Dikaitkan ada yang namanya nenek gayung. Ya. Kenapa? Karena kalau nenek galonnya keberatan. Nah ini kan film-film khurafat. Ya. Nah, jadi ada di sini tapi berbagai macam film khurafat. Nah PR-nya ikhwatil kiram jauhi ya, model-model film-film khurafat semacam ini yang mengajarkan keyakinan-keyakinan batil yang menyalahi akidah Islamiyah. Di dalam Islam tidak ada yang namanya rumah angker, yang ada rumah kuburan. Apa yang dimaksud dengan rumah kuburan? Kata baginda Rasulullah SAW, rumah yang kosong dari bacaan Al-Quran. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, fa innal baital ladzi tuqra fi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan pada tempat yang di dalamnya tidak dibaca, karena tempat tatkala ia dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Artinya mafhumnya tempat tatkala dia kosong dari ibadah, tidak dibacakan Quran, itu seperti makabir, seperti kuburan yang lazimnya memang tempat yang sepi dan sebagainya, hening. Nah, ini penggambaran rumah kuburan. Tidak ada yang namanya rumah angker. Bohong kalau misalnya rumah angker dikaitkan dengan musibah, bencana, ini, itu, dan sebagainya. Ya. Yang ada adalah manusia yang lemah akidah, ketakutan, sehingga mereka celaka. Makanya baginda Rasulullah diajarkan begini, kalau kita masuk ke dalam tempat yang kosong, itu harus baca doa. Kita masuk ke rumah, kita dituntun oleh syariat itu, membaca doa. Doa apa diantaranya? Ya, mengucapkan salam. Makanya di dalam hadis itu, di dalam riwayat itu kan digambarkan kalau kita hendak masuk ke tempat yang diduga, apalagi tempat yang tanda kutip dianggap sebagai rumah kuburan, masuk ke tempat tersebut itu di antara adabnya ucapkan salam, masuk membaca doa. Kata di dalam asar digambarkan, idza dakhala al-baita ghairal maskuni falyaqulis salam alaina, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Jika engkau memasuki sebuah rumah, jika seseorang memasuki rumah yang tak didiami, faliyakul, maka hendaklah dia mengucapkan assalamu alaina, salam sejahtera bagi kami, wa ala ibadillahi salihin, dan bagi hamba-hambanya yang salih. Bisa jadi ada jin muslim di sana, berarti kita mengucapkan salam kepada mereka. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram diuraikan oleh Al-Hafiz An-Nawawi misalnya dan sebagainya, fa idza dakhaltum, dalam ayat Al-Qur'an, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kan sudah disetting. Nah, jika engkau masuk ke dalam sebuah rumah, maka ucapkanlah salam atas diri kalian tahiyatan min indillah, sebagai salam yang ditetapkan dari sisi Allah. Ini mendatangkan keberkahan yang juga baik untuk kebaikan. Nah, ini diuraikan oleh para ulama kita, disunahkan. Wa yustahabu, disunahkan idza dakhala baitahu an yusallima. Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, ucapkan salam. Wa illam yakun fi ahadun, meskipun di rumah tersebut tiada seseorang pun. Waliyaqul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nah, ini kan diantara upaya meminimalisir adanya berbagai macam keburukan-keburukan. Baca misalnya a'udzubika kalimatillahi tamat min syarri ma khalaqu. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. A'udzubika kalimatillahi tamat min syarri, dari keburukan-keburukan makhluk. Mau bangsa jin, mau binatang, sebagainya, itu tercakup umum dalam kalimat doa tadi dari hadis Rasulullah. Kita ucapkan doa, baca suratul Falaq, An-Nas, Al-Falaq, itu diantara doa-doa perlindungan. Boleh. Apalagi di tengah-tengah kehidupan sekularistik seperti di zaman sekarang, yang menjadi junnah sudah tidak ada. Di zaman sekarang ketika tiada khalifah, itu tidak ada junnah, perisai bagi akidah umat. Maka tugasnya para ulama, para da'i ini memahamkan umat supaya mereka memiliki perisai itu sendiri. Membekali perisai untuk dirinya. Di samping memperjuangkan wujudnya sosok khalifah yang kelak akan menjadi junnah bagi akidah umat. Film-film khurafat bertebaran di televisi.
berbagai macam keyakinan-keyakinan batil tersebar tentang masyarakat. Pertanyaan kita, mana edukasi itu ya, dari sohibul salahiyah? Mana edukasi mereka? Yang ada para ulama saja kita yang seakan-akan bekerja, ya. Padahal baginda SAW terakhir mengatakan, innamal imamu junnatun yaqatalu min wara wa yuttaqabi. Jelas kedudukan al-imam itu sebagai perisai bagi akidah, perisai dari segala macam keburukan. Termasuk diantaranya dengan cara menghukum para dukun, menutup celah-celah perdukunan itu sendiri. Tidak boleh ya, ada yang namanya perdukunan tengah-tengah umat ketika ditemukan, terbukti dia melakukan praktik sihir, itu bisa dihukum mati. Ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i itu dirinci. Kalau dengan sihirnya murtad, maka dia dihukum hadul qatl, dihukum mati. Kalau dengan sihirnya dia membunuh, maka dengan kisos jinayat kisos. Kalau dengan sihirnya menyakiti, berarti jinayat nanti dirinci itu ya, sesuai dengan bentuk sihirnya. Tapi menurut tiga mazhab yang lain, uktulu berdasarkan asar uktulu kulla sahirin wa sahiratin, hukumatilah baik pelaku sihir maupun pelaku sihir laki-laki, termasuk warubama qala wa sahiratin, termasuk barangkali diantaranya tukang sihir perempuan itu sendiri. Intinya jelas membutuhkan ada treatment berupa apa? Di samping pendidikan Islam yang berasaskan akidah Islam memahamkan umat, tidak sekularistik, ya, mau bicara tentang alam semesta, biologi dikaitkan dengan akidah Islamiyah, berbicara tentang babu ilmi tauhid, membahas pula tentang pembahasan khurafat. Di sini letak penguasa pun juga berperan tatkala tadi masalah penyiaran misalnya tidak boleh tersebar ke dunia perdukunan tentang masyarakat, tidak dalam bentuk media publikasi apapun. Ketika ditemukan wajib dikenai sanksi hukuman. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatil karam, itu di antara pengantar penggambaran umum tentang buku ini, Jahiliyah Menyikapi Musibah dalam waktu yang singkat. Silakan. Iya. Baik. Terima kasih Ustadz untuk paparannya berkaitan dengan buku Jahiliyah Menyikapi Musibah. Rekan-rekan sekalian dan peserta di fanpage LDK BGLDM Universitas Haloleo, itulah paparan dari guru kita, dari Ustadz Irfan ya, berkaitan dengan buku yang kita bedah pada malam hari ini. Nah, teman-teman sekalian, barangkali ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, diklarifikasi dengan paparan yang disampaikan oleh guru kita. Kami mempersilahkan untuk disampaikan melalui kolom chat jika berada tergabung bersama kita di Zoom pada malam hari ini. Namun jika menyaksikan melalui fanpage LDK BKLDM Universitas Haloleo, silakan untuk menanyakan di kolom komentar, nanti akan disampaikan kepada kami pertanyaannya, dan insya Allah jika waktunya memungkinkan kami sampaikan kepada guru kita Al-Ustadz Irfan Abu Naam. Baik teman-teman, silakan dari kami tulis terlebih dahulu pertanyaannya sebelum kami serahkan kepada Ustadz Irfan. Jadi teman-teman silakan disampaikan pertanyaan. Kalau tidak ada, nanti saya lanjutkan lagi. Iya, ada pertanyaan Ustaz, tapi mungkin bisa dilanjutkan Ustaz, nanti kami sampaikan pertanyaannya setelah materinya bisa. Yes. Silakan dikumpulkan dulu ya. Nah, termasuk di antara ini, nah di antara fenomena jahiliyah menyikapi musibah, di samping tadi katakanlah ada upaya ada perbuatan salah kaprah, keyakinan salah kaprah, menyepelekan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, mengaitkan fenomena alam dengan kesialan, meyakini zodiak, bintang-bintang, datang ke dukun, minta jimat-jimat syirkiyah, termasuk diantaranya perbuatan melakoni ritual yoga. Di dalam Islam itu kan jelas. Ketika Allah menggambarkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah ala bidzikrillah. Ada huruf ala ini li taukidi.
Ditanbih faedahnya taukid. Menegaskan ala bizikrillah, ingatlah sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah la tatmainnul qulubu, maka tentramlah kalbu seseorang. Nah, ritual yang dipraktikkan dalam ritual yoga misalnya, semisal itu kan jelasnya bukan ritual yang dikenal dalam tradisi Islam kaum muslimin berkaitan dengan aspek ini zikrullah itu sendiri. Apalagi di dalam praktik yoga itu kan di samping asal usulnya memang kembali kepada orang-orang non muslim, di sana ada simbol-simbol ada penggunaan simbol berupa gerak, ada cara duduk yang khas diyakini dengan keyakinan tertentu, ada simbol tangan, gerakan tangan diyakini dengan keyakinan tertentu. Lalu ada upaya-upaya katakanlah mengosongkan pikiran dan sebagainya, itu bukan cara-cara Islam dalam zikrullah. Dalam Islam ini kan bukan mengosongkan pikiran, justru menyibukkan pikiran untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa dan sebagainya, taubat. Itu namanya zikrullah. Bagaimana mungkin kita diminta berzikir kepada Allah tapi kita diminta mengosongkan pikiran? Nah, ini kan bertentangan. Jadi yang namanya ritual yoga ini jelas dia punya filosofi ini di dalam sejarahnya, apalagi yang dikaitkan dengan ritual kungkum misalnya, berendam di dalam air, itu di dalam buku ini sudah saya nukilkan. Jadi menurut budayawan yang namanya ritual kungkum itu berendam di dalam air sambil semedi, itu di antara keyakinan masa para Hindu. Ini masa animisme, dinamisme. Jadi bahkan ini sebelum masa para Hindu itu sendiri. Era animisme dan dinamisme. Nah, ini dia memang ini menjadi ritual ini sebagian masyarakat Jawa. Lalu terakulturasi dengan tradisi Hindu, ini semakin kentara. Jelas bukan amalannya Islam dan kaum muslimin. Tatkala ada di antara kaum muslimin mengatasi musibah dengan cara yang salah kaprah model begitu, maka termasuk ke dalam keharuman hadis baginda Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk ke dalam golongan kaum tersebut. Ini kan man tasyabbaha di sini, itu bentuknya tidak disebutkan apa, ini berarti berfaedah li ta'mim, mubham. Bentuknya umum, tidak boleh. Kalau kita menyerupai suatu kaumnya kaum yang saleh, itu beruntung. Tapi kalau kita menyerupai suatu kaumnya yang salah dengan amalan, dengan keyakinan jahiliyah, amalan yang salah kaprah, maka itu jelas termasuk ke dalam praktik-praktik jahiliyah. Nah, hukumnya haram, tidak boleh kita menyerupai mereka. Maka kata Rasulullah SAW, khalifu al-musyrikina, selisilah oleh kalian orang-orang musyrik. Artinya tidak boleh kita meniti jalan mereka. Nah, ini jelas di dalam hadis Rasul digambarkan. Termasuk juga penggunaan mantra-mantra, ini doa-doa yang tidak dikenal dalam tradisi Islam kaum muslimin. Ketika orang, mohon maaf saya tunjukkan begini, orang tuh takut terhadap bangsa jin misalnya. Ketika mereka ketika mereka melewati tempat yang diyakini angkar misalnya. Maka saya katakan begini, ikhwatil kiram, dalam akidah Islam tidak ada yang namanya rumah angkar. Definisi rumah angkar itu syarat dengan pengertian rumah yang di dalamnya ada keyakinan-keyakinan khurafat. Rumah yang ada hantunya. Hantunya katakanlah bisa mencelakakan. Hantunya bisa ini dan itu. Antum masuk berbahaya, menakutkan dan sebagainya. Itu kan keyakinan-keyakinan khurafat, kan begitu. Dalam Islam tidak ada rumah angkar. Tidak ada tempat angkar. Yang ada tempat yang sunyi dari bacaan Quran. Nah, itu harus dihidupkan dengan apa? Dengan ibadah. Ada keyakinan amalan khurafat. Ketika orang lewat tempat angker itu, dia diharuskan oleh keyakinan khurafat tadi lempar rokok, lempar koin. Contoh di Tanjakan Emen Subang. Di Tanjakan Emen Subang itu diyakini kalau mereka lewat tempat tersebut lempar rokok, lempar koin supaya tidak celaka. Saya katakan begini, jalan Tanjakan Emen di Jawa Barat itu kalau kita lihat kontur jalannya sudah lebar turunan lalu belok turunan tajam belokan. Ini kan berbahaya. Ketika orang ingatnya hanya lempar koin dan rokok saja, dia lupa injak rem oper gigi, ya bisa celaka. Kenapa celaka? Karena keyakinan khurafat tadi. Coba kalau dia zikrullah, ingat kepada Allah, ikhtiar yang betul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk
jahiliyah menyikapi musibah. Tafadhol. Baik, syukron Ustaz. Nah, eh, demikian rekan-rekan dan pemirsa yang menyaksikan melalui fanpage di LDKBK LDM Universitas Solodo. Jadi kami pikir sangat rasional ya penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz itu berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang banyak sekali itu menjadi keyakinan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Nah, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk sambil kami menyelesaikan menghimpun. Mungkin kami menyampaikan beberapa terlebih dahulu yang sudah kami himpun, Ustadz ya. Jadi ada yang mempertanyakan berkaitan dengan fenomena anak indigo, Ustaz. Nah, kabarnya mampu melihat masa depan atau melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah, bagaimana itu penjelasannya, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Jadi, ya, betul. Dijawab dulu atau bagaimana? Jawab dulu ya. Oh ya, silakan, Ustaz. Yang pertama begini, berkaitan dengan anak indigo, ya, itu kalau kita lihat ya, definisi indigo dalam bahasa masyarakat awam tuh memang saya katakan tuh bukan jelasnya itu bukan anak dengan penyakit indigo, tapi itu mirip dengan anak yang dikadar ya, oleh syaitan-syaitan golongan jin, itu bisa menjadi dukun sebetulnya. Karena fenomena indigo kalau saya lihat di acara TV judulnya indigo, tapi isinya itu kadar-kadar dukun. Ya. Dia bisa mengaku bisa meramal masa depan, bisa mencari barang hilang. Itu kan sebetulnya definisi al-kihana, definisi arwah, definisi al-kahin di dalam terminologi syar'i, dalam makna syar'i. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab mereka. Apa yang dimaksud dengan al-kahin? Siapa saja yang mengabarkan perkara goib ya, yang berkaitan dengan kejadian masa mendatang. Namanya apa? Kahin. Jadi kalau ada orang ngakunya ini anak indigo, tapi sebetulnya amalannya ini mirip amalan dengan perdukunan. Kalau mereka sudah besar bisa jadi dukun itu, waliyadzubillah. Bahaya, jelas bahaya. Yang kedua, paranormal, arwah. Ya. Dia bisa menerka barang hilang. Nah ini kan definisi arwah. Kata para ulama yang namanya arwah itu di dalam beberapa kitab di buku saya pun juga saya nukilkan. Itu jelasnya perbuatan min a'mali syaitan, tipu daya syaitan. Ya. Ketika dicarikan makanan bola, barang hilang, datang ke paranormal, araf. Nah, maka ini hukumnya haram. Man ata arafan, fasadaqa bima yaqulu faqad kafara man ata arafan, fasa'alau an syai'in. Lam tuqbal lau salatun arba'ina lailatan. Siapa saja yang datang kepada paranormal, bertanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari, 40 malam. Ini kan dosa besar, wal'iyadzubillah. Artinya, kita lihat faktanya. Karena yang namanya kita menghukumi sesuatu itu wajib mendudukan faktanya. Di dalam kaidah usul dikatakan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Penghukuman atas sesuatu berarti penggambaran atas realita ini fenomenanya. Dukun indigo ternyata begitu, ternyata fenomena perdukunan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan peramalannya ya Ustaz? Nah, di dalam kitabnya Syekhuna Atta bin Khalil Abu Arustah, di dalam kitab tafsir Syekhuna Atta bin Khalil Abu Arustah itu, ketika belum menafsirkan tafsir Al-Baqarah 102, nah belum menjelaskan, belum menegaskan bahwa bangsa jin itu, jadi begini, para dukun paranormal mereka dapat informasi gaib dari siapa? Kata Syekhuna Atta bin Khalil, kata para ulama muktabar Ahlus Sunnah, itu jelas mendapat informasi dari syaitan golongan jin. Karena ada dalil-dalil hadis dari baginda Rasul mengabarkan begitu. Nah, pasca turunnya risalah Islam, itu mereka bangsa jin itu kesulitan mencuri-curi dengar berita langit. Apa dasarnya? Karena digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Jadi dahulu bangsa jin itu di dalam suratul jin digambarkan mereka biasa mendengarkan, mencuri dengar berita langit. Ya. Dari para malaikat, mereka mendengarkan berita-berita langit. Mereka curi, mereka berikan kepada para dukun. Oleh para dukun diolah lagi.
disebarkan, ditambahkan beragam macam kedustaan. Mi'atu kadzbin, kata baginda Allah. Nah, di zaman pasca turunnya risalah Islam, kata para ulama Ahlussunnah, Al-Imam di dalam kitab para ulama Ahlussunnah termasuk kitabnya Syekhuna Atta bin Khalil, pasca turunnya risalah baginda Allah, mereka kesulitan mencuri dengar berita langit. Artinya di zaman era kita sekarang sebetulnya itu lebih banyak lagi kedustaan para dukun. Karena informannya bangsa jin, setan gulungan jin itu mereka kesulitan mencuri dengar berita langit. Oh, itu di dalam surat Al-Mulk, dalam suratul Jin itu banyak sekali ayat yang mengabarkan Allah akan menghalau setan-setan gulungan jin yang mencuri dengar berita langit sendiri. Jadi lupakan tentang anak indigo, itu anak, kalau fenomenanya tadi dalam definisi yang saya jelaskan, itu calon dukun wajib diobati. Ya. Itu sakit sebetulnya, wal'iyazubillah. Ya. Oh, ini punya indera ke-6. Ya. Indera kita cuma 5, namanya panca indera. Kalau 6 itu tidak normal, ya. Abnormal. Tidak ada yang namanya indera ke-6. Ya. Yang ada itu mata ini, gangguan-gangguan syaitan gulungan jin, sehingga orang yang seharusnya normalnya tidak melihat bangsa jin, itu dia malah mengaku melihat bangsa jin. Oh, ini kemungkinan apa? Saharu ayunan nas. Setan gulungan jin melalui pandangan matanya. Padahal di dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala, wa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin-jin itu melihat kalian manusia dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Normal kita tidak melihat mereka. Kalau sering melihat mereka ini tidak normal, abnormal, berarti sakit, harus diobati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukron, Ustaz. Masih ada pertanyaan berikutnya ini, Ustaz. Boleh ya kami sampaikan, Ustaz? Silakan. Ya. Penanya menanyakan cara membuktikan perdukunan kalau di dalam sistem Islam, Ustaz, sebelum misalnya ada peradilan yang akan diberlakukan untuk. Sementara kan untuk mengetahui bahwa dia ini melakukan suatu aktivitas sihir misalnya, itu susah sekali bisa kita dapatkan fakta-faktanya. Bagaimana itu, Ustaz? Caranya kita membuktikan. Yang pertama memang dalam Ahkamul Bayyinat, itu kan dalam peradilan Islam itu jelas segala sesuatunya dikaitkan, kalau penghukuman itu kan memang harus kembali kepada hukum-hukum pembuktian itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kasus sihir dan perdukunan, terutama sihir, ya, suatu amalan yang sifatnya goib. Tukang sihirnya bekerja di mana, orang objek yang disakitinya di mana. Itu pun juga secara goib, karena cara kerja sihir itu ikhwatil kiram itu menggunakan bantuan syaitan gulungan jin. Makanya di dalam kitab tafsirnya Syekhuna Atta bin Khalil, ya, di dalam kitab At-Taisir fi Usuli Tafsiri, la yatimmu as-sihru illa bitilawati kalami kufrin. Tak sempurna sihir kecuali dengan kalimat mantra-mantra kufur, mantra-mantra syirik. Artinya jelas dengan bantuan syaitan yang membawa penyakit itu dan sebagainya. Akhirnya menyihir objeknya. Bagaimana cara pembuktiannya? Ini memang diakui oleh Al-Imam Al-Qadhi Al-Mawardi Asy-Syafi'i, ini agak sulit, ya. Tinggal pintar-pintarnya para hakim itu melakukan interogasi misalnya. Kalaulah para tukang sihirnya mengaku telah membunuh, mengaku telah mengirimkan santet hingga membunuh, mengirimkan santet hingga menyakiti, berarti itu masuk ke dalam min ahkamil jinayat. Ya. Kalau memang ada pengakuan itu cukup menjadi pembuktian. Ya. Yang menjadi tantangan memang kalau mereka tidak mengaku, maka pintar-pintarnya, katakanlah mereka yang mencari fakta-fakta sihir perdukunan itu, mendesak tanda kutip tukang sihir hingga mereka betul-betul mengaku. Nah, terlebih begini, tapi kan kita bisa menginterogasi rumahnya. Karena yang namanya pelaku perdukunan tadi kata Syekhuna Atta bin Khalil, mereka lekat dengan praktik kemungkaran. Kalau di dalam rumah hanya ada jimat-jimat syirkiyah, ada katakanlah simbol-simbol setan, ada katakanlah praktik-praktik bukti-bukti alat-alat mengamalkan sihir, sama seperti alat-alat menghisap narkoba misalnya, itu kan bisa maklum, diketahui oleh para ulama, ini yang digandeng oleh para diketahui oleh para qadhi misalnya, para mujtahid ini, mereka bisa menilai. Itu kan bisa menjadi bahan-bahan pertimbangan untuk menginterogasi seorang pelaku sihir perdukunan itu sendiri. Terbukti mereka mengaku misalnya, maka bisa dijerat dengan sanksi hukum
Islam yang adil. Allah alam bisawab. Ya. Terima kasih Ustaz. Jadi seperti itu jawaban dari Ustazuna ya, dari guru kita berkaitan dengan cara pembuktian terhadap pelaku sihir dalam sistem Islam. Dan barangkali ketika dalam sistem Islam ini sangat susah untuk bisa ditemukan ya, atau tidak ada mungkin. Karena orang-orang itu akan memiliki pemahaman dengan kaidah-kaidah larangan-larangan dan lain sebagainya barangkali. Berikutnya Ustadz, pandangan Ustadz terhadap film Munafik. Nggak tahu apakah Ustadz pernah melihat ini film Munafik ya. Ini film Malaysia Ustadz yang menceritakan tentang jin-jin lah dan sebagainya begitu. Mungkin Ustadz pernah dengar, mungkin bisa diberikan pandangannya. Mungkin saya tambahkan film Sijin, itu versi Turki. Jadi berbicara tentang dunia sihir, dunia santet, ya, itu memang ada. Di Malaysia itu namanya film Munafik diantaranya. Kalau saya lihat, itu memang saya pun juga pernah nonton tuh dengan istri itu beberapa serialnya. Cuman komentar saya begini, ya. Komentar saya begini, film Munafik itu terlalu berlebihan. Ya. Penggambaran tentang rukyah tidak se ekstrim itu. Tidak ada tuh yang namanya ketika rukyah sampai ini katakanlah si perutnya keluar darah sebagainya itu, atau yang kesurupannya sampai menyeramkan model begitu ya tidak. Ya. Kalau ada orang kesurupan tertawa cekikikan itu sudah biasa. Tapi kalau fenomenanya seperti dalam film Munafik itu penggambaran yang terlalu over kalau menurut saya. Ya, ya wajar lah kalau yang namanya film itu kan memang mereka dunia entertainment. Ya. Mau tidak mau kalau penggambaran biasa saja kan mungkin tak seru. Ya. Apalagi ditambah dengan background dan sebagainya, ya, sehingga tampil menakutkan. Sehingga seakan-akan yang namanya praktik ruqyah syariah itu sesuatu yang horor. Ya. Padahal saya katakan begini, praktik ruqyah syariah itu dari tahun 2008 ya kita meruqyah sampai katakanlah tahun 2019 ya. Kalau di tahun ini 2020 saya sibuk sekali. Ya. Ini secara umum ya sama. Ada orang datang kita ruqyah, menggigil, muntah-muntah, selesai, pulang. Jadi biasa kita mengajari orang itu ala bidzikri tatma'innul qulub, dikasih doa-doa, mereka amalkan. Ya. Kalaupun juga ada yang sedikit lebih menantang, tapi bagi beberapa fenomena itu yang pernah kita hadapi itu memang ada di antaranya yang beda dari biasanya, lebih menantang dan sebagainya. Tapi kan kita bukan orang-orang yang penakut, ya, takut dengan khurafat ini dan itu. Berbagai macam fenomena di berbagai macam daerah pernah kita hadapi. Cuman saya katakan tidak ada yang se ekstrim film Munafik itu, ya, tidak ada. Jadi kalaupun ditanya seperti apa film itu komentar saya kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi kalau ingin belajar ruqyah silahkan, jangan nonton film-film seperti itu. Ya, ruqyah itu dipelajari dari para ulama, para guru, talaki kepada mereka, ya, ikut praktik ruqyah mereka, tanya teorinya seperti apa, lihat praktiknya seperti apa, ikuti praktik ruqyah mereka. Itu namanya belajar ruqyah. Bukan dengan cara melihat film-film yang saya katakan lebay, ya, menggambarkan tentang ruqyah syar'iyyah. Ya. Itu jauh penggambarannya tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan pemirsa ya, berkaitan dengan film horor secara umum. Jadi bukan film Munafik saja mungkin ini berlaku. Ini Ustaz ada pertanyaan berikutnya dari rekan kita namanya David. Ada fenomena di kampung itu Ustaz, orang suka memberi makan laut katanya. Laut itu harus diberi makan gitu supaya tidak membawa bala atau apalah, mungkin ada kepercayaan seperti itu Ustaz. Kemudian ada juga aktivitas-aktivitas seperti mempelajari ilmu kebal, terus pokoknya amalan-amalan untuk menjaga diri Ustaz, seperti itu. Kemudian setelah itu argumentasinya bahwa hal tersebut adalah bagian dari ajaran yang diajarkan di dalam Islam. Kira-kira seperti apa? Apakah memang benar Ustaz bahwa itu ada juga yang diajarkan dalam Islam untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu? Misalnya kebal nggak kemakan golok itu parah Ustaz ya. Nah,
dan lain-lain gitu, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Yang pertama begini, di dalam akidah Islam jelas Allah menetapkan kadar atas segala sesuatu. Manusia kena golok ya berdarah itu normal, itu sunatullah, itu qadarullah. Tatkala manusia kena golok tapi dia kebal, kepala goloknya kalau dikenakan ke buah bisa langsung terbelah, kepada kulit kok aneh, ya. Tidak seperti biasanya, maka itu min babi, termasuk apa? Min babi khawarikil ada. Kejadian luar biasa. Nah, di dalam Islam, kejadian luar biasa, khawarikul ada itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya mukjizat. Ini diberikan Allah kepada siapa? Para nabi dan rasul. Makanya Nabi Sulaiman diberikan pasukan bangsa jin itu bukan karena Nabi Sulaiman minta-minta sama setan masih saji, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa khusyira li Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan untuk siapa? Untuk Sulaiman. Junuduhu bala tentaranya minal jinni, dari kalangan bangsa jin, manusia, burung. Fahum yuzaun. Mereka semua dikumpulkan, dibagi-bagi. Siapa yang mengumpulkan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat kata kerjanya wa khusyira. Ini kata kerja pasif, bukan Nabi Sulaiman yang aktif minta katakanlah minta bantuan sama setan, sama jin, itu perbuatan dukun, bukan perbuatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini lain kasusnya. Kalau Nabi Sulaiman ini memang mukjizat khusus bagi beliau, bukan dalil bagi para dukun minta bantuan setan. Praktiknya Nabi Sulaiman pun juga tidak melanggar syariat Allah. Bandingkan dengan perbuatan dukun-dukun tukang sihir itu untuk ilmu kebal itu jelasnya bukan mukjizat. Ketika praktik ilmu kebal itu modelnya seperti yang digambarkan tadi dalam pertanyaan, itu min babi sihri. Itu jelas termasuk as-sihru, bukan kecuali kalau dilatih. Kalau memang ilmiah bisa dilatih orang kebal, itu mungkin latihan namanya. Tapi kalau sudah melibatkan syaitan gulungan jin, ya, di dalam praktiknya katakanlah meminta bantuan jin dan sebagainya, maka kata para ulama ini ciri-ciri sihir itu sendiri. Apa hukumnya kita meminta bantuan syaitan gulungan jin dan sebagainya? Jelas terkandung bahaya, maka diharamkan oleh para ulama. Ya. Dalam hal ini di dalam kitabnya Syekh Sanari At-Tubani berdasarkan dalil wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazadu murhaqa. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka minta bantuan kepada siapa? Minta tolong, minta perlindungan kepada segolongan bangsa jin. Kata Allah, hal itu menambah dosa dan kesalahan. Bagi bangsa jin, nambah takabur, menyesatkan manusia, minta sesaji ini itu dan lain sebagainya. Menyelewengkan akidah mereka, menyelewengkan tawakalnya manusia. Bukan kepada Allah, tapi pada setan. Bagi bangsa manusia, tambah dosa, mengikuti setan. Menjadi hambanya setan, kirim sesaji dan sebagainya. Lalu bagaimana hukumnya kalau katakanlah kita meminta bantuan mereka? Nah ini cukup ya, fatwa para ulama. Dalam hal ini yang namanya di dalam kitab ini la yajuzul isti'anatu bil jinni fi qada'il hawaiji. Tidak boleh hukumnya meminta bantuan jin dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, termasuk juga memenuhi perintah mereka. Imtithali awamirihi wa ikhbarihi bi syai'in minal mughayyabat wa dzalik. Minta ini informasi tentang perkara gaib. Nah, ini termasuk perbuatan yang berbahaya. Di dalam Islam jelas wasilahnya tertutup. Bagaimana kalau yang diminta setan gulungan jin? Betul-betul setan yang jahat. Ini kan bahaya. Makanya wajar kalau Al-Qurtubi mengatakan wala khofa, tiada keraguan. Annal isti'adzata bil jinni, perbuatan meminta tolong, meminta perlindungan kepada setan gulungan jin, dunal isti'adzati billahi kufrun wa syirkun. Meninggalkan perbuatan meminta tanpa meminta perlindungan kepada Allah, perbuatan kufur dan syirik. Artinya tawakalnya kepada setan. Nah, termasuk juga praktik ini, larung sesaji misalnya. Ada kita punya sesaji itu dilarungkan ke lautan. Nah, saya tanya, motivasi melarungkan tanam katakanlah sayuran, buah-buahan ke lautan itu apa? Kalau dikatakan untuk sedekah bumi itu malah jadi mubazir, membuang-buang buah-buahan. Mending disedekahkan kepada fakir miskin yang kelaparan. Itu kan tidak boleh dari segi hukum saja, sama saja membuang-buang makanan. Membuang ini makanan yang memang sebetulnya bermanfaat bagi sebagian orang. Maka di dalam Islam yang namanya perbuatan model begitu ya terlarang secara fikihnya. Apalagi kalau perbuatan model begitu dilatar belakangi keyakinan bangsa jin itu mereka minta
katakanlah atau berbagai macam sesaji tadi. Maka ini berarti dilatar belakangi oleh keyakinan khurafat seperti modelnya di kamar yang diberikan khusus ya, satu kamar kosong ya, kepada sosok ya, khurafat Roro Kidul ya, di Sukabumi, Jawa Barat. Saya tanya kepada orang-orang setempat masih ada. Nah, kelak ya, saya punya niat begini. Kalau memang sudah tegak era kekhilafan dan saya masih hidup, ya, tempat ini masih ada, saya akan minta izin ya, kepada penguasa yang punya sahibus solahiyat untuk membereskan tempat ini. Kenapa kita biarkan? Karena kita pun tidak punya kekuatan tangan itu. Kita hanya bisa bicara. Saya bicara di mana-mana seperti ini. Ya. Tempat ini harus dibereskan. Ini kan mubazir, tempat dikosongkan, hotel. Coba berikan saja kepada fakir miskin. Diberikan, misal menginap gratis selama-lamanya kepada anak yatim piatu. Ini lakana asal, itu jadi amal. Tapi kalau diberikan kepada setan jadi tempat sesaji, ini kan malah jadi menjerumuskan. Ya. Ditempatkan di tepi lautan. Diyakini supaya Roro Kidul ini bisa beristirahat tidak ngamuk. Ya. Yang ngamuk siapa? Yang punya lautan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi sekali kita memiliki keyakinan model begitu. Ya. Rugi sekali. Maka saya katakan begini, ya. Kalau memang ada sosoknya Roro Kidul itu, silahkan, ya, katakanlah. Ya. Tampakkan wujudnya ya, di hadapan para ulama, para da'i ya, yang ngerti akidah Islam. Ya. Mau debat soal apa? Katakanlah model begitu. Yang namanya setan gulungan jin, kalau mereka menampakkan wujud di dalam kerangka akidah Islam mereka lemah. Antum lempar pakai batu, ya, jangan pakai handphone, sayang, ya, apalagi kalau handphone mahal kan begitu. Lempar pakai batu itu mereka bisa kesakitan. Kenapa? Terakhir, ya, karena di dalam kaidahnya para ulama, termasuk diantaranya Profesor Dr. Muhammad Mutawali Asy'arawi, yang namanya bangsa jin, ketika mereka menampakkan wujudnya seperti dikabarkan dalam hadis-hadis, ya, meskipun tidak diantaranya ini, beliau menegaskan ketika bangsa jin menyerupai manusia, menyerupai binatang, al-khayatu mashul jin dan sebagainya, maka mereka dalam kondisi berlaku hukum perubahan materi. Mereka menyerupai manusia, berlaku hukum manusia. Kalau manusia ditembak itu bisa terluka, begitu pula mereka. Bedanya kata Mutawali Asy'arawi, mereka dalam kondisi lemah, sedangkan kita punya fisik fi ahsanit taqwim. Mereka tidak. Ya. Nah, jadi apa dasarnya kita takut oleh penampakan mereka? Ya, seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Masih sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebenarnya Ustadz. Atau kalau bisa saya ini saja ya. Saya ringkaskan saja beberapa pertanyaan sekaligus ini. Ya, ada yang bertanya tentang menemukan kain kafan begitu Ustadz di rumah, misalnya di pot, kemudian orang-orang rumah sering sakit. Apa yang mesti dilakukan Ustadz dengan fenomena seperti itu? Iya, untuk kain kafan itu dia khawatirkan dia menjadi alat ini, wasilatus sihri. Karena kata para ulama jelas, yang namanya sihir itu pasti menggunakan wasilah. Dalilnya apa? Suratul Falaq diantaranya. Dalilnya apa? Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim itu ada. Ya. Penggunaan berupa benda-benda wasilah sihir. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita mendapati itu? Nah, Allah mengajarkan, wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi. Kita berlindung kepada siapa? Qul a'udzu birabbil falaq. Wajib secara i'tiqadi keyakinan kita berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita minta perlindungan kepada Allah, kita yakin bertawakal kepada Allah, kita serahkan urusan benda wasilah sihir tadi kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kain kafan tadi? Diduga, itu bisa saja kita duga sebagai benda perantara sihir. Terlebih kalau benda tadi seringkali ditemukan, sudah dibuang, ditemukan lagi, sudah disimpan, ada lagi kejadian berulang. Ditambah yang kedua, diikuti dengan gejala-gejala ketika tidur mimpi. Karena di antara jenis gangguan syaitan, kata baginda Rasulullah SAW, mencakup gangguan ketika tidur mimpi itu. Mimpi buruk dari syaitan. Ketika datang mimpi buruk, nah apalagi mimpi buruknya misal mimpi dibunuh, ya. Mimpi ditikam, mimpi dibunuh hingga mati. Terjadi berulang kali, diikuti dengan apa? Kejadian dalam keseharian. Mimpinya sering ditusuk area perut. Dalam keseharian seringkali sakit perut, sakit ulu hati. Ketika diperiksa ke dokter, bahkan beberapa dokter spesialis menggunakan alat-alat yang canggih hingga di CT scan misalnya,
tidak ditemukan penyakitnya, di samping di sisi lain ditemukan gejala-gejala tadi, ini bisa jadi dugaan, asumsi adanya sihir. Zonnya adanya sihir, itu pun juga belum bisa dipastikan sebetulnya. Nah, maka karena berlaku kaidah, likulli da'in alamat. Setiap penyakit ada tanda gejala-gejala. Apa yang perlu kita lakukan? Ambil kain-kain tadi, kain kafan tadi yang mencurigakan tadi, dibacakan ini ruqyah. Direndamkan ke dalam air garam. Air, campurkan garam, itu memang ada dalil di dalam praktik ruqyahnya bagi Rasulullah. Atau air saja pun juga tak masalah. Kalau mau tambah garam pun juga tak masalah. Karena ada riwayat praktik ruqyah menggunakan air dan garam. Hadis-hadis yang hasan. Intinya menggunakan air yang dibacakan ruqyah. Rendam kain kafan tadi dibacakan ruqyah untuk apa? Setidaknya untuk mengupayakan membatalkan khawatir ada mantra-mantra sihir di sana. Ada mantra-mantra khodam setan gulungan jin di sana. Direndamkan ruqyah, dibatalkan, innallaha sayubtilu, insyaallah nanti boleh dibakar. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha sayubtilu. Sihir itu bisa dibatalkan. Di antaranya dengan doa-doa ruqyah syar'iyah, ya. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu pamungkas. Baca masing-masing 7 kali. Baca ta'awudz. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, itu insyaallah cukup, ya, baca dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik Ustaz. Ini ada juga Ustaz, kami ingin bertanya, bagaimana dengan fenomena orang yang tidur tindisan itu Ustaz? Apakah itu pengaruh jin atau memang secara medis itu ada penjelasan yang rasional berkaitan dengan fenomena seperti itu? Tentang ini ngerep-ngerepin, ya, kalau bahasa orang Sunda tuh ini eueup-eueup. Nah, itu memang ada penjelasan rasionalnya berkaitan dengan ini fase, ya, frekuensi otak dan sebagainya. Cuman kalau dikaitkan dengan gangguan jin itu ada atau tidak, yang paling penting begini. Kalau ketika terjadi frekuensi antara sadar dan tidak sadar, itu kan frekuensi itu, ya, saya lupa istilahnya. Cuman orang eueup-eueup itu antara orang sadar dan tidak sadar. Ketika dalam kondisi tersebut muncul penampakan, mengganggu, susah untuk ini, bahkan kadang menakutkan misalnya, itu memang bisa jadi termasuk mimpi gangguan syaitan gulungan jin. Apa yang perlu dilakukan? Zikrullah. Biasanya kita sadar kan? Itu pun juga pernah saya alami, ya. Karena katakanlah sering muruqyah hampir setiap hari. Pernah kejadian ketika saya masih bujangan itu, hampir setiap hari saya muruqyah itu. Karena kecapean barangkali, tidur itu lupa, jadi tidur di atas sofa, ketiduran, saking capeknya. Itu datang, ya, di depan mata saya itu ada pocong, ada kuntilanak, teman saya lawan. Lawannya pakai ruqyah juga, ya. Di dalam kondisi hidup pun juga kita lawan pakai ruqyah, mereka kalah. Ya. Itu alhamdulillah, ya, masih selamat. Nah, cuman intinya itu memang gangguan syaitan gulungan jin, ya, bisa saja. Kalau ketika mimpi tadi terjadi penampakan dan sebagainya. Ya. Apa yang kita lakukan ketika dalam kondisi begitu? Upayakan zikrullah, upayakan bisa baca, ingat sama Allah. Ketika sudah sadar, betul-betul sadar, ambil wudhu, sholat. Itu diantara adab Islam, ya. Adab dari Rasulullah SAW. Ketika beres mimpi buruk, ketika bangun, upayakan bisa bisa wudhu, ya. Upayakan bisa sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukran. Masih boleh ini, Ustaz, dengan pertanyaan yang ada? Silakan. Enggak. Ada pertanyaan, kepercayaan susah menikah karena sering duduk di depan pintu. Ini ada keyakinan di kampung memang, Ustaz, begitu, beberapa kampung gitu, ya. Katanya kalau duduk di depan pintu, nanti jodohnya susah. Dilewat-lewatin aja begitu mungkin katanya, Ustaz. Cocokologinya kayaknya ke sana. Nah, itu juga sama sebetulnya di tengah masyarakat orang Sunda, ada yang istilahnya nontot jodoh. Ya. Saya kan orang Sunda. Jadi kalau orang di depan pintu, duduk di depan pintu, ini bisa memperhambat jodoh. Ya barangkali saya katakan begini, ya. Mungkin tidak elegan, ya. Perempuan duduk-duduk di depan pintu, tuh, sambil nyari kutu. Ini laki-laki mana yang suka model begitu, mungkin agak mundur, ya, ke belakang. Tapi saya katakan begini, artinya begini, kalau dikaitkan dengan susah jodoh, ya, yang sifatnya goib, seakan-akan kalau kita melakukan begitu,
maka akan muncul kesialan berupa jauh dari jodoh yang diharapkan. Nah, itu bisa masuk min babil khurafat. Kalau dikaitkan fenomena tadi duduk depan pintu itu perempuan dikaitkan dengan keyakinan kesialan yang sifatnya goib. Tapi kalau sifatnya relevan kayak tadi, misal ketika perempuan banyak duduk depan pintu sambil nyari kutu, kan mungkin tidak elegan, akhirnya laki-laki tak mau. Nah, mungkin itu lain kasusnya. Ya. Cuman kalau dikaitkan dengan keyakinan goib, itu akhirnya bisa menolak jodoh secara goib. Katakanlah datang laki-laki mau melamar, tiba-tiba karena mengamalkan perbuatan begitu, akhirnya susah jodohnya. Nah, ini kan termasuk keyakinan khurafat. Kenapa? Karena muncul keyakinan kesialan tanpa dalil nakli. Bahkan menyalahi dalil nakli itu sendiri. Ini tidak boleh. Ya. Itu bisa menjadi penyakit ini akidah. Wal'iyadzubillah. Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi rekan-rekan untuk pertanyaan-pertanyaannya kurang lebih seperti itu ya. Jawaban-jawabannya dari Ustadz. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan menambah keimanan kita. Baik Ustadz, berikutnya pertanyaan berkaitan dengan fenomena ru'yah saat ini. Ini ada pertanyaan. Yang diru'yah itu karena malas ibadah atau apa begitu, minta untuk diru'yah. Kemudian dibacakan ayat-ayat ru'yah justru menjadi kesurupan, kejang-kejang atau lain sebagainya. Nah, apakah seperti itu memang karena ini kalau yang diyakini, yang dipahami nih ya dari penanya, semestinya dibacakan ayat Al-Quran itu menjadi tenang, gitu, bukan malah gelisah, kejang-kejang dan lain sebagainya, gitu. Ya, jadi begini tentang fenomena kesurupan itu kan sesuatu yang sifatnya zon sebetulnya kita tidak bisa memastikan. Nah, di antara dalil zonni adanya fenomena kerasukan itu hadis yang dinukilkan oleh para ulama. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Bangsa jin mereka mengalir dalam aliran darah Bani Adam, bangsa manusia. Nah, ketika ada orang melakukan praktik ruqyah syariah misalnya kepada seseorang sehingga terjadi reaksi di dalam tubuhnya itu orang berbicara tidak seperti biasanya dan sebagainya, itu memang menggambarkan ada sesuatu di dalam tubuhnya yang tidak menerima bacaan Al-Quran itu sendiri. Nah, itu jadi logikanya begitu. Jadi tapi dalam hal ini saya katakan begini, itu memang sifatnya dzanni, dugaan. Tapi bagaimana bisa terjadi ketika setan mengalir dalam aliran darah misalnya. Ketika dibacakan ruqyah maka panas area aliran darah tersebut. Itu di antara reaksi-reaksi yang bisa saja terjadi itu dalam praktik ruqyah syariah. Nah, dalam hal itu sifatnya memang dzanni. Sifatnya sekali lagi saya katakan dzanni. Tapi memang fenomena tentang kerasukan itu pun juga diakui oleh para ulama. Jadi kenapa orang tadinya diam saja, dibacakan ruqyah lalu bereaksi, itu sebetulnya bukan berarti dia tenang. Ya. Dan bukan pula orang tidak bisa, manusia tidak menerima Al-Quran. Jadi reaksi yang muncul itu bisa aja dari reaksi yang muncul dari syaitan golongan jin yang diduga merasuki badannya, tidak terima dibacakan Al-Quran. Terus dibacakan hingga akhirnya tenang. Apakah seperti itu? Jelas seperti itu. Jadi bisa jadi mungkin awalnya reaksi penolakan dari sosok jin katakanlah yang diduga, saya katakan diduga merasuki tubuhnya, termasuk menimbulkan was-wasa, bisikan-bisikan jahat ke telinganya. Nah, ketika di ruqyah muncul reaksi perlawanan hingga terus dibaca muntah-muntah dan sebagainya, di mana fenomena muntah ketika dibacakan ruqyah syariah pun itu jelasnya memang ada riwayat dalil naklinya. Ketika dibacakan ruqyah bagi Nabi SAW ada sahabat yang mengeluarkan sesuatu. Nah, dalam praktik ruqyah kekinian biasanya berupa muntahan hingga berujung pada ketenangan itu sendiri. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu fenomena umumnya memang modelnya seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang diruqyah harus seperti itu. Karena yang namanya ruqyah itu kan memang bukan untuk orang kesurupan saja. Ruqyah itu, namanya ruqyah itu, yarki ruqyan wa ruqyatan idza awadza wa nafasa bi'audzatihi. Itu kan diantara amalan ini, zikir sebetulnya. Orang bahkan dalam sunnah bagi Nabi SAW mau tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas,
ditiupkan ke tangan, diusapkan ke badan, itu kan ruqyah syar'iyyah. Jadi tidak harus untuk sihir, tidak harus untuk gangguan dugaan kerasukan, tapi tidak harus untuk hal-hal semacam itu. Apakah menenangkan? Jelas menenangkan. Nah, tapi dalam pengecualiannya kadang ada fenomena prosesnya tadi, gitu ya, ketika dibacakan ruqyah, maka ada reaksi gitu ya, di badan itu yang bereaksi tidak seperti biasanya. Bereaksi seperti panas dan sebagainya, bergetar, bergetar sendiri dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi? Karena aliran darahnya tadi, ya, kemungkinan besar diduga kuat tadi dimasuki oleh syaitan gulungan jin ketika dibacakan ruqyah, maka bereaksi semisal itu fenomena yang kita temukan tidak bisa kita pungkiri. Tapi jelasnya memang sifatnya zonni, ya, sifatnya zonni, nah itu kita temukan di ruqyah hingga menjadi tenang. Ujung-ujungnya tetap sama, ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz. Ini masih ada pertanyaan Ustaz, mohon untuk bisa diberikan penjelasannya. Ada yang bertanya, pernah menggunakan jimat sebagaimana yang Ustaz tampilkan di slide tadi. Salah satu mungkin yang ditampilkan begitu Ustaz. Ya. Pertanyaannya, apakah dosa saat menggunakan itu bisa diampuni? Karena diketahui syirik itu adalah dosa besar gitu Ustaz ya, yang tidak diampuni oleh Allah. Ada dalil seperti itu kurang lebih. Ya. Berkaitan dengan dosa syirik itu begini. Jadi kita pahami secara utuh ya. Di dalam bahasa Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, itu kan jelas. Allah memerintahkan bersegera beramal salih yang bisa membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara di antara dosa yang akan diampuni itu di antaranya saya katakan dosa syirik. Kalau memang pelakunya bertobat dari kesyirikan tadi. Jadi yang namanya taubat itu inna bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Inna kulla bani Adam. Sesungguhnya setiap bani Adam itu ya banyak dosanya. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat. Jadi yang namanya pertobatan itu tobatan nasuha kan bisa menghapuskan dosa kesyirikan juga diantaranya. Kalau memang mentaubati dosa syiriknya. Di antara kenapa tidak diampuni dosa syirik kalau memang tidak ditobati. Nah, jadi yang namanya dosa syirik, katakanlah kesyirikan berupa jimat-jimat syirkiyah, ya, meyakini ketika usaha pakai jimat itu yang menentukan keuntungan, keberuntungan. Ketika ketinggalan dompet, ketinggalan jimatnya, maka diyakini tidak akan laku jualannya, tidak akan beruntung, berarti itu model keyakinan syirik. Berarti menjadikan jimat sebagai pemberi rizki. Berarti keyakinan ketawakalannya bukan kepada Allah, melainkan kepada benda-benda mati. Nah, model begitu itu jelas termasuk penyimpangan akidah. Kenapa? Karena yang namanya keyakinan tawakal mutlak, tegas, pasti, wajib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan diantara fenomena perusak akidah. Nah, bagaimana kalau kita pernah punya pengalaman model begitu? Yang pertama, wajib ditobati dengan tobat nasuha, tidak dilakukan lagi ya praktik-praktik jimatnya. Nah, ini insya Allah ya, innal hasanat yuzhibna sayiat. Yang kedua, ditutupi dengan amal solih. Katakanlah sedekah dan sebagainya itu kan diantara amalan penghapus dosa-dosa. Ngaji ya. Nah, terutama ingat yang ketiga, perkuat akidah Islamnya dengan rajin ngaji. Ya. Ini kan model begini kan diantara upaya kita membentengi akidah. Al-ilmu nurun. Wallahu alam bisawab. Demikian ya, rekan-rekan sekalian, jawaban dari Ustadz kita, dari guru kita. Sekali lagi mudah-mudahan menambah pemahaman dan ketakwaan kita kepada Allah. Ustadz, terakhir mungkin Ustadz, jadi ada fenomena juga Ustadz, aktivitas seperti mencari barang-barang antik begitu Ustadz. Kemudian dalam aktivitas mencari barang-barang antik itu seperti batu merah delima atau apalah yang begitu, itu menggunakan media orang kemudian dibuat dia kerasukan, nanti dia akan memberikan informasi di tempat ini ada emas atau ada barang-barang antik yang seperti itulah. Apakah itu masuk dalam kesyirikan? Karena kami pikir itu bekerja sama dengan jin gitu Ustaz ya, karena dia
bersama jin gitu untuk menemukan sesuatu gitu. Mohon penjelasannya. Iya. Yang pertama begini, ya, praktik model begitu saya katakan jelas dia termasuk khawariqul ada. Pertanyaan saya bagaimana cara kita mengambil batu delima tadi, batu berharga tadi misalnya. Ya. Nah, itu kan jelas kalau memang dengan cara-cara yang sifatnya mistis itu diantara praktik perdukunan itu sendiri. Di antara praktik apa al-isti'anatu bil jinni itu sendiri. Itu jelas bukan praktik Islam dan kaum muslimin. Kaum muslimin wajib menjauhi praktik model seperti itu. Pertanyaan saya kan begini, logikanya begini. Kalau kita mengambil barang tambang misalnya dengan cara ilmiah atau barang berharga tadi pakai batu permata emas dengan cara yang logis, nah itu tak masalah. Ya. Kalau memang hukumnya halal kita ambil. Kalau memang katakanlah kita punya hak untuk mengambilnya. Kalau secara logis kita ambil dengan cara-cara yang logis itu tidak masalah. Tapi kalau menggunakan cara-cara goib, ya, bagaimana caranya kita bisa mengambil batu, mengeluarkan batu berharga, batu delima misalnya, yang terkubur di dalam tanah, benda pusaka, itu lewat orang kesurupan, lalu katakanlah melakukan sendiri ritual seperti yang ada di acara televisi itu kan pertanyaan kita bagaimana bisa dilakukan, melainkan kalau tidak melainkan pasti menggunakan bantuan-bantuan khodam golongan jin itu sendiri. Nah, nasihat kami adalah tinggalkan ya, praktik-praktik model begitu ini bisa menimbulkan doror ya, bahaya demi bahaya karena Allah sendiri sudah menyifati perbuatan al-isti'anatu bil jinni punya potensi yang membahayakan manusia, ya, membahayakan akidah, membahayakan keyakinan ya. Ini tidak normal. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menisbatkan tadi. Makanya betul kata Syekh Abu Fadl Sanuri At-Tubani di dalam kitab Syarah Jawharit Tauhid, tidak boleh minta perlindungan, minta bantuan setan golongan jin dalam urusan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di antara caranya kan tadi ambil benda-benda barang tambang. Saya tantang beginilah, kalau memang betul itu perbuatan itu bisa, kenapa itu capek-capek barang tambang diambil pakai cara cara logis ilmiah, butuh dana, butuh teknologi, gitu ya. Kalau memang perbuatan model begitu bisa diandalkan, kenyataan itu kan hanya modal khurafat saja. Orang tinggal praktik lompat-lompat model begitu, tiba-tiba dia mengaku bisa mengeluarkan benda-benda, itu kan lebih kentara khurafatnya, penipuannya, ditinggalkan. Kalaupun memang terjadi itu pasti pakai bantuan setan golongan jin. Itu pun juga bahaya. Ya. Itu tidak normal. Tidak normal. Saya katakan begini, hidup kita tidak akan normal kalau urusan kalau kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang tak disyariatkan. Modelnya seperti tadi, berurusan dengan setan, dengan jin. Jin punya alam, kita punya alam. Masing-masing punya tugas, sama tugasnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin punya urusan, kita pun juga punya urusan. Ya. Masing-masing saja alamnya kan begitu. Ya. Nah, terakhir tadi ada pertanyaan berkaitan dengan fenomena banjir. Fenomena banjir itu tergantung. Kalau banjir itu berkaitan menimpa orang-orang mukmin yang berdakwah, yang aktif menegakkan syariat, aktif dakwah, itu bagian dari ujian keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya jelaskan di buku ini perinciannya, innallaha ma'ana. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah dan kami akan menguji kalian dengan keburukan, bisyarri wal khairin, keburukan dengan kebaikan. Di antara yang bisa dengan banjir. Untuk apa? Agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ujian keimanan. Yang kedua, bisa jadi adanya musibah banjir tadi merupakan Merupakan peringatan dari Allah. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Oleh sebab ada kemaksiatan, kemungkaran di sana, ada perdukunan di sana, ada praktik sihir di sana, Allah berikan banjir, ada praktik liwat homoseksual misal wal-iyadzubillah, ada juga misal orang yang mendiamkan kemungkaran. Di sana ada katakanlah para pelaku kemungkaran anti khilafah ya, yang menjazman khilafah, ajaran tertolak, khilafah, radikalisme itu kan para pelaku kemaksiatan ya. Lisan-lisan model begitu, lisan-lisan keji penuh kemaksiatan. Itu bisa mengundang bencana. Saya katakan bisa mengundang bencana. Nah, kalau didiamkan, ini bisa kena juga kita yang membiarkan munculnya perkataan-perkataan model begitu. Karena kenapa? Karena kata baginda Rasulullah SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawanna 'anil munkar.
sungguh kalian harus menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, au la yushikannahu, atau kalau tidak Allah akan menimpakan ikoban, siksaan, azab yang sifatnya luas kepada orang yang mendiamkan kemungkaran-kemungkaran tadi yang saya sebutkan modelnya begitu. Nah, terakhir itu bisa jadi siksaan, hukuman dari Allah kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang takabur, menolak syariat Allah. Nah, itu bisa jadi. Dalilnya adalah waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Nah, apa dalil kita mengambil donasi dari sana? Ya, kalau memang itu boleh-boleh saja hukum asalnya kita mengambil donasi dan wajib disalurkan memang kepada yang berhak. Tidak boleh korupsi misalnya, itu silahkan boleh-boleh saja. Apa dalilnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dengan catatan memang untuk peruntukannya dibuka donasi diberikan kepada yang berhak sesuai dengan peruntukannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Syukron Ustadz untuk paparan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai kepada Ustadz semua. Dan rekan-rekan sekalian, para pemirsa yang menyaksikan melalui fanpage LDKBK LDM Solo Leo, tentu sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan, ingin kita dengarkan penjelasannya secara langsung dari Ustadzuna ya, dari guru kita. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga mungkin pertanyaan-pertanyaan berikutnya insya Allah akan kita agendakan lagi, mungkin bisa kita minta kesempatannya guru kita Ustadz Irfan lagi untuk membersamai kita dalam majelis-majelis yang insya Allah membawa keberkahan dan meningkatkan amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum materi majelis ini diakhiri, mungkin kami ingin meminta kepada pemateri, pada guru kita Ustadz Irfan untuk memberikan closingnya berkaitan dengan fenomena-fenomena jahiliyah yang kerap dilakukan oleh umat ketika berhadapan dengan musibah atau menyikapi suatu musibah. Tafadhol Ustaz. Ya. Terakhir itu ya. Ini berkaitan dengan pembahasan jahiliyah menyikapi musibah, memang fenomenanya banyak ya. Termasuk diantaranya keyakinan khurafat, sabar itu ada batasnya. Ketika orang mengatakan sabar itu ada batasnya, artinya dia sebetulnya sedang tidak sabar. Karena di dalam Islam tidak mungkin sabar ada batasnya. Ketika Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalat, bagaimana mungkin Allah menyuruh orang-orang mukmin meminta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan salat, dalam kurung menegakkan Islam sendiri. Nah, ini kan kalau dikatakan sabar ada batasnya, berarti pertolongan Allah ada batasnya. Berarti sabar itu dibatasi. Nah, itu kan bertentangan. Jadi tidak ada keyakinan khurafat model begitu. Nah, yang namanya ini perbuatan keyakinan, perbuatan jahiliyah berkaitan dengan musibah itu tadi saya katakan memang banyak fenomenanya. Silahkan ya dipelajari buku ini bisa dikoleksi jahiliyah menyikapi musibah, mungkin nanti bisa tanya panitia. Nah, itu bisa dibaca, bisa didiskusikan. Kalau ada pertanyaan, nah itu nanti kita lihat ya, apakah ada sesi lagi. Wallahu a'lam bishawab, semoga panjang usia kita diberkahi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ikhwatil kiram kalau ada bahasa yang kurang ahsan, kalau ada ucapan yang mungkin menyakitkan atau ada kalimat yang kurang baik ya. Al insanu mahalul khata'i wan nisyan dari Al-Fakir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khairal jaza Ustaz untuk kesempatannya dan ilmunya kepada kita semua. Baik rekan-rekan peserta dalam majelis kita ini maupun pemirsa yang menyaksikan di fanpage, demikian majelis kita bersama Ustadz Irfan Abu Nafid dalam bedah buku Jahiliyah Menyikapi Musibah. Sebagai informasi untuk pemirsa dan rekan-rekan sekalian yang ingin memiliki, mengoleksi buku Jahiliyah Menyikapi Musibah ini, bisa didapatkan dengan menghubungi panitia atau nomor yang tertera dalam undangan untuk mengikuti diskusi atau majelis kita pada malam hari ini.
insya Allah akan difasilitasi, dibantu untuk bisa mendapatkan buku ini. Mungkin seperti itu kepada pemirsa sekalian. Terima kasih telah hadir membersamai kita pada malam hari ini. Semoga waktu yang kita luangkan dalam majelis ini menjadi asbab kita semakin memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pelaksana mewakili LDK BKLDM Universitas Halu Oleo menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemateri, pada Ustadzuna Ustadz Irfan Abu Nafid telah menyempatkan waktu memberikan ilmunya di tengah-tengah kesibukannya sehingga kita semua bisa bermajelis bersama beliau dan menimba ilmu yang begitu luas berkaitan dengan fenomena-fenomena yang banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita. Juga kepada pemirsa sekalian, kepada rekan-rekan, kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam proses pelaksanaan majelis ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang tidak berkenan di hatinya rekan-rekan, kami mohon untuk bisa dimaafkan. Mungkin demikian. Kepada Ustadz Irfan sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairal jazaa. Terima kasih banyak Ustadz. Saya kembalikan kepada host, silakan hostnya. Ustadz Hilman. Ya, syukran. Terima kasih banyak Ustadz Irfan Abu Nafid telah menghadiri di LDK BKLDM. Mungkin acara kita sampai di sini saja. Kita tutup insyaallah dengan beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.